Satuan Reserse Mobile Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya meringkus pasangan suami istri yang terlibat dalam kasus penjualan wanita ABG pekerja seks komersil. Kedua pelaku ditangkap atas laporan korban yang merasa tertipu setiba di Jakarta yang semula dijanjikan menjadi pelayan toko. Kasus ini terungkap berkat laporan beberapa orang korban diantaranya AS yang mengaku telah ditipu dan dijadikan pekerja seks untuk melayani para hidung belang di sebuah kafe di Jakarta. Kedua tersangka, Dedi Utomo dan Susanti yang merupakan pasangan suami istri ini telah menjalani bisnis haram tersebut sejak September 2013. Selain menggunakan jasa beberapa perantara, Pasutri ini melakukan rekrutmen terhadap sejumlah perempuan, dewasa dan anak-anak di bawah umur yang kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat. Tersangka menawarkan para korbannya untuk dipekerjakan sebagai pelayan toko. Namun setelah para korban tertarik, korban justru dijadikan sebagai PSK di sebuah kafe di wilayah Kalijodo, Jakarta Utara. 13. Tapi memang selalu mendatangkan wanita dari daerah Bang untuk dijadikan pekerja. Ada yang dari Jakarta juga sebagian. Dan kami sudah menghubungi beberapa orang tua dari para korban ini. Sebagian sudah dijemput orang tuanya. Dan orang tua itu sangat shock karena anaknya ternyata dipekerjakan sebagai PSK. Mereka menuntut para pelaku dihukum seberat-beratnya. Barang bukti yang berhasil diamankan dalam penangkapan ini diantaranya 4 unit handphone, 1 unit kendaraan roda 4 jenis Timor, dan sejumlah uang yang diduga hasil trafficking. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 297 KUHP dan atau pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan atau pasal 83 dan atau pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana di atas 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Gedung asrama calon pastor di kawasan Jalan Yan Pais, Kota Ambon, Kamis siang ludes dilahap si jago merah. Api yang berasal dari salah satu ruangan dengan cepat merembet dan menghanguskan sedikitnya 15 ruang asrama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kebakaran besar ini terjadi sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran di lingkungan asrama seminari Saverianum di Jalan Yan Pais, Ambon ini sempat membuat panik pengunjung dan penghuni ruang asrama. Tidak itu saja, kepanikan juga terjadi pada para siswa SMU Negeri 2 yang sementara mengikuti proses belajar mengajar karena di gedung asrama seminari Saverianum berdempetan dengan gedung sekolah tersebut. Ratusan siswa langsung berhamburan keluar. Api berasal dari salah satu ruang asrama di lantai 2 dan langsung membesar dan dengan cepat merembet dan membakar 15 ruang asrama, ruang ibadah dan ruang staf asrama tersebut. Sedikitnya 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota Ambon ditambah 1 unit mobil water cannon Polda Maluku dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan si jago merah. Namun upaya memadamkan api ini baru berhasil sekitar 1 jam kemudian. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran. Namun diduga kuat kebakaran ini akibat arus pendek listrik di lantai 2 asrama calon pastor milik Keuskupan Saverius Aboina ini. Tadi waktu kejadian kita semua ada di bawah, ada sementara makan. Lalu sementara habis makan, lalu jam 2 penutup, sementara 2 penutup, kita dengar dari SMA 2 Sebataria ada kebakaran. Lalu kita keluar teman-teman yang lain naik untuk cek. Lalu sampai di atas di lantai 2. Lihat begini, kamar-kamar semua sudah terbakar. Itu kamar itu ruangan apa itu? Yang terbakar, yang ada sumber api tadi? Itu ruang tidur. Ya. Sementara itu akibat kebakaran, para siswa SMU Negeri 2 Ambon terpaksa dipulangkan lebih awal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat kebakaran tersebut ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan.
Berita tadi sekaligus menutup berita dan bincang terkini malam edisi kali ini. Saya Nur Tanti Purba mewakili segenap tim redaksi yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk memfollow Twitter kami di @indo_network. Sampai jumpa dan salam Indonesia.